Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada 18 September 1948. Peristiwa sejarah Indonesia ini melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintah Republik Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI atau Front Demokrasi Rakyat yang disingkat dengan FDR, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7.00 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu, pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah RI, tulis Rahman Susatyo dalam buku Pemberontakan PKI Musso di Madiun. Dengan latar tempat kota Madiun, Jawa Timur sebagai pusat aksinya, terdapat tokoh-tokoh yang disebutkan namanya dalam peristiwa ini. Aksi huru-hara ini melibatkan beberapa unsur, mulai dari militer, laskar-laskar, dan kalangan politisi. Pada September 1948, sebuah huru-hara besar pecah di kota Madiun. Ini adalah buntut dari pertikaian politik antara pemerintah RI dengan koalisi Front Demokrasi Rakyat atau FDR sejak beberapa bulan sebelumnya. Pertikaian itu kian kalut karena melibatkan unsur militer, satuan-satuan laskar, dan juga politikus. Pemerintah RI bersitegang dengan FDR dibentuk pada Februari 1948 dengan menghimpun elemen Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah Wakil Presiden Hatta mengumumkan kebijakan reorganisasi dan juga rasionalisasi tentara atau yang disingkat dengan RERA, program RERA amat merugikan FDR karena mereduksi kekuatan militernya dalam TNI, masyarakat, dan divisi Panembahan Senopati. Di tengah perselisihan itu, pada tanggal 10 Agustus, Musso datang dari Uni Soviet. Dia mengajukan konsep politik jalan baru dan mendorong elemen-elemen kiri di tubuh FDR yang berfungsi di bawah pimpinan PKI. Keadaan semakin memanas karena terjadi pembunuhan dan penculikan beberapa perwira yang beraliran kiri di Surakarta selama bulan Juli sampai September. Menurut DNA Aidit, dalam konfrontasi peristiwa Madiun 1948, peristiwa Sumatera 1956, dua anggota PKI, yaitu Slamet Wijaja dan Pardijo, juga jadi korban penculikan misterius itu. Aidit bahkan tanpa basa-basi menuding Hatta sebagai biangnya. Dikutip dari Sohge dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan rekonstruksi dan juga rekonsiliasi yang dikenal dengan RERA mulai 27 Februari 1948. Kebijakan RERA diterapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir Syarifuddin. Dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Musso yang pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. Kendati begitu, PKI di bawah kendali Musso yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Atas inisiatif Musso, digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyuruhkan pergantian kabinet presidensial menjadi Kabinet Front Persatuan.
Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerjasama internasional, khususnya dengan Uni Soviet, untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo dengan berbagai cara. Selama bulan Juli hingga September 1948, terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap orang golongan kiri. DNID dalam konfrontasi peristiwa Madiun 1948, peristiwa Sumatera 1956, menyebut bahwa ada 2 golongan PKI yang diculik, yakni Slamet Wijaya dan Pardijo. Aidit yang kelak menjadi pucuk pimpinan PKI ini bahkan menuding ada peran pemerintah Kabinet Hatta yang punya andil dalam insiden berdarah tersebut. Kasus pembunuhan lainnya juga terjadi dalam Siliwangi dari masa ke masa yang disusun Dinas Sejarah Angkatan Darat. Diungkapkan bahwa seorang perwira dari Divisi Perembahan Senopati bernama Kolonel Sutarto ditemukan tewas di depan kediamannya di Solo. Pemerintah pusat langsung bersikap dengan memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan juga sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Dalam buku Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia, Nasution menerangkan terdapat setidaknya 5 tujuan dan rencana FDR PKI dalam peristiwa Madiun 1948. Pasukan pro PKI Musso ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Madiun dijadikan tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Solo dijadikan Wild West atau pengalihan perhatian. Selain tentara resmi, dibuat juga tentara-tentara ilegal, mengadakan demonstrasi besar-besaran, bahkan menggunakan kekerasan jika diperlukan. Itulah sejarah peristiwa PKI Madiun 1948. Latar belakang dan tujuan Musso. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.